Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Palmarum dengan topik Mari kita Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari kitab Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan kor dari punguan sekolah minggu.
Puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang tertulis di Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesaksian jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati,
telah menjadi seperti barang-barang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada gentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan kor dari punguan gabungan. Dimolukkan pakai maaf Tuhan, si tindangi hatami. Sai surutan dimi mangarajaya, anggiat boynu ulahoni. Parar
Puji Tuhan, mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor dari Punguan Ina.
Dang lehononmu naso tartuhuk ahu. Dang lehononmu naso tarpoan ahu. Ido aku oleh Tuhan atau saipos marohakon. Dang nama biar beau mandalani. Dang nama biar beau lama molus. Ai molahu oleh Tuhan. Dong aku mandalani. Yesus Kristus Dia Raja, dihormatkan Allah Bapa, karena Allah setiasta, Raja alam semesta. Semua umat manusia mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Para malaikat di surga di sekitar tahta Tuhan memuliakan namanya, memuliakan namanya. Bersegala penguasa yang di surga dan di dunia melakukan perintahnya, melakukan Bapak, Ibu, dan pemirsa Nusantara TV, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan di Minggu Palmarum tertulis di surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 5 hingga ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga pemirsa Nusantara TV. Kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Sekarang kita menuju dan sebentar lagi akan ada dalam perayaan Paskah. Maka Bapak, Ibu dan juga pemirsa Nusantara TV, setiap di dalam proses kehidupan kita ada yang namanya interaksi sosial. Dan dalam interaksi sosial tentu ada perbedaan. Dari cara kita berdialog dengan teman kita, dengan pasangan kita, di dalam ruang lingkup pekerjaan kita, dalam segala aspek kehidupan tentunya pasti akan kita temukan perbedaan. Contoh sederhana Bapak Ibu, karena ada perbedaan di gereja ya, persekutuan itu pasti kita desain agar persekutuan kita itu jauh lebih indah, jauh lebih harmonis. Itu yang pertama. Di rumah tangga, Bapak Ibu akan mendesain bagaimana rumah tangga itu akan menyatu. Suami istri komunikasi dengan baik. Atau bahkan yang sudah punya pasangan, yang saat ini sedang pacaran, pasti mendesain hubungan mereka menjadi couple goals. Artinya menjadi pasangan dari impian semua orang. Atau bahkan amang-inang dalam hal berteman pun ya, kita pasti akan memilih teman mana yang membuat kita nyaman. Itu masih dalam interaksi. Tetapi Bapak Ibu, jika kita tarik lebih panjang lagi, di negara kita sendiri sudah ada satu prinsip yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bapak Ibu, ketika dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya sudah merangkul secara nasionalis prinsip hidup keberagaman. Walau kita beda latar, beda budaya, beda tradisi, agama maupun ekonomi, ya, kita sudah disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apa? Realitasnya Bhinneka itu tidak cukup kuat untuk kita laksanakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu, para pemirsa Nusantara TV? Karena seringkali kita lebih suka menyindir orang lain, kita lebih suka mencaci orang lain, kita tidak mampu menerima perbedaan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu terjadi, itulah faktanya. Dan kalau ditanya kapan ini akan berakhir, kita tidak akan tahu selama kita hidup di dunia ini. Dan yang paling terakhir, secara agama. Mungkin Bapak Ibu kita semua pernah mendengar di mana 2 atau 3 orang berkumpul, disitulah aku berada. Itulah kata Tuhan kepada kita. Tetapi realitanya apa Bapak Ibu? Kita datang ke gereja aja, ya, kita masih berpikir untuk apa kita datang ke gereja? Buat apa? Ngapain? Udahlah, cukup berdoa, baca firman Tuhan di rumah. Selebihnya ya sudah, serahkan saja pada Tuhan. Buat apa datang ke gereja? Padahal Bapak Ibu, realitasnya di tengah-tengah peribadahan pun di dalam gereja, kenapa kita jarang datang ke gereja? Karena adanya perpecahan. Perpecahan di mana? Bukan di gereja itu sendiri, tetapi perpecahan antara aku, kamu, kita semua yang kumpul di rumah Tuhan. Kita seringkali membuat perpecahan itu. Dan hari ini Bapak Ibu, di minggu hari ini kita disapa melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa firman Tuhan hari ini mengajak kita? Karena komunitas Filipi adalah komunitas yang dinamis. Mereka menghadapi tantangan. Mereka terpecah secara internal. Dan bahkan mereka tertekan secara eksternal. Sangat tertekan. Karena apa? Karena mereka adalah tentara Romawi. Kehidupan mereka sudah jauh lebih mapan. Tetapi mereka terpecahkan
karena adanya tantangan itu sendiri. Maka ketika Paulus menulis surat ini, dia berada di penjara ketika itu. Dan dia mengirimkan surat ini kepada jemaat Filipi karena apa? Diingatkan kembali kepada jemaat Filipi bahwa ada yang berkorban dalam cinta. Siapa itu Bapak Ibu atau pemirsa Nusantara TV? Yang berkorban, yang mau benar-benar berkorban untuk kita hanyalah cinta kasih yang besar. Dan cinta kasih yang besar itu adalah Yesus sendiri yang mau mengorbankan dirinya 100% menjadi Allah dan 100% menjadi manusia. Tidak ada satupun kita yang mau berkorban untuk orang lain. Bahkan kita sendiri kadang mau berpikir untuk berkorban bagi diri kita sendiri. Tetapi ada yang datang dengan cinta yang begitu besar. Maka disapalah kita dengan kasih Yesus. Dia memberikan mahkotanya yang sangat istimewa itu. Dia meninggalkan keagungan, kewibawaannya sebagai anak Allah. Dan yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Dia lakukan adalah dia memikul salib. Dia mengorbankan dirinya untuk orang-orang berdosa. Karena apa? Karena kasihnya tidak memandang. Kasihnya tidak melihat siapa kamu, aku, atau bahkan kita. Dia tidak pernah memandang siapa. Karena itu Bapak Ibu, realitasnya menampar kita. Karena apa? Karena di tahun ini gereja HKBP menggumuli tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga agar semakin kokoh. Karena HKBP bergumul, keluarga HKBP bergumul dan melihat apa? Melihat bahwa kita sebenarnya citra Allah yang hilang itu. Kita sudah ditempa segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kita masih saja jauh dari Allah. Kita jauh Bapak Ibu dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar. Identitas kita bukan sekedar KTP. Oh, namanya si Destri, borunya Hutauruk. Tidak hanya sekedar demikian. Tetapi itu hanya label identitas kita, identitas kemanusiaan kita. Tetapi Allah jauh lebih membutuhkan identitas yang paling penting dari kita. Apa itu? Identitas yang paling penting Bapak Ibu, saya benar-benar diciptakan. Dan ketika kita diciptakan Allah, kita diciptakan dengan kualitas Kristus. Dan kualitas itu adalah kualitas yang melekat. Maka kemelekatan kualitas diri itu dapat kita lihat. Terlihatlah itu Bapak Ibu dari jati diri yang terus kita pertahankan. Maka uluran-uluran tangan yang datang, persahabatan, relasi di tengah-tengah ruang lingkup. Jawaban yang kita butuhkan adalah jawaban yang hangat. Semua lebur. Karena apa? Karena selera kita, karena keinginan kita, ego kita yang paling terkemuka. Padahal kualitas yang diciptakan Allah untuk kita jauh dari kata itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya tugas di Minggu Palmarum ini, bahkan untuk melanjutkan kehidupan kita. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah ketika Allah melalui anaknya Yesus Kristus mau berkorban, kita pun ditugaskan, diberi misi untuk mengorbankan dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan bersama. Kita diminta berkorban Bapak Ibu. Maka untuk teman pemuda-pemudi, baik pemirsa Nusantara yang saat ini punya hubungan, ya relasi dengan pasangan, dengan sahabat, maka maukah kita berkorban? Itu pertanyaan yang sangat besar. Atau bahkan kepada Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, maukah kita berkorban untuk pasangan kita? Apakah pengorbanan kita hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah yang bekerja, atau anak yang hanya mengerjakan pekerjaan sekolah dan menuruti perintah orang tua? Apakah itu yang dinamakan pengorbanan? Mari kita pelajari Bapak Ibu dari surat Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Kita diajarkan
Di ayat 7 disampaikan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan ketika itu maka tulisan dari Paulus ini disebut dengan himne kenosis, Bapak Ibu. Yesus itu mengosongkan dirinya. Dan ketika dikatakan bagaimana kita ingin mengosongkan diri, kita bukan sama seperti Allah. Maka kita harus sadar, cinta itu tidak hanya melihat kekurangan dan kelemahan, tetapi cinta itu mampu memberikan kualitas yang terbaik. Maka kita yang berada di tempat ini, yang berada di tanah yang jauh dari keluarga kita disadarkan, dimengertikan oleh ikatan kasih Allah. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan aku, kamu, kita semua. Dan di dalam Kristuslah yang menebus dan menyelamatkan kita. Dan cinta itu Bapak Ibu sekali lagi harus menjadi cinta yang melekat. Ibaratkan lem, dia pasti menempel. Dan cinta Allah itu haruslah demikian, melekat. Dan ketika cinta Allah melekat, maka tugas kita adalah imitasi. Jadi Bapak Ibu, pemirsa Nusantara TV, yang dikatakan imitasi bukan hanya emas ya, tetapi imitasi yang dimaksud dalam firman Tuhan hari ini adalah tindakan meniru perilaku, sikap, gaya hidup yang secara positif. Dan pola itulah yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita rangkul agar kasih itu melekat. Maka cinta tadi adalah pengorbanan. Mari kita berkorban Bapak Ibu. Mari kita tinggalkan yang namanya nama baik untuk manusia dengar. Mari kita tinggalkan hal-hal yang membanggakan diri kita, karena manusia tidak pernah puas. Mari kita tinggalkan segala gengsi dari dalam diri kita. Mari kita tinggalkan Bapak Ibu haus akan status di tengah-tengah kehidupan kita, baik yang di desa maupun di kota. Mari kita tidak lagi mencari reputasi. Maka ketika dikatakan mengosongkan diri di dalam bahasa Inggris adalah no reputation, mengosongkan diri. Benar-benar kosong Bapak Ibu. Yesus meninggalkan keilahiannya, meninggalkan privilege-nya sebagai Allah, meninggalkan kuasanya. Apalagi kita, manusia yang Dia sudah ciptakan di bumi ini. Maka dari situ Bapak Ibu, siapa yang mau seperti Yesus? Pasti kita semua ingin sama seperti Yesus. Tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa menjangkau Dia. Tetapi mari kita belajar dari hal sederhana, jabatan. Tidak ada orang yang mau menurunkan jabatan, yang ada orang mau menaikkan jabatan. Belum ada sampai sejauh ini Bapak Ibu, informasi atau berita ada seseorang yang mau menurunkan jabatannya. Tetapi semua orang berlomba untuk naik jabatan. Ketika naik jabatan, naik kuasa, naik gaji, naik relasi. Tetapi ketika turun jabatan, semua orang menjauh, keuangan juga menjauh, semua hal di dalam hidup terasa jauh. Maka apa? Yang tadinya kita menginginkan jabatan, uluran tangan kita sangat lebar, tetapi ketika jabatan itu tidak ada lagi, uluran tangan kita menjadi redup. Tapi Allah tidak menginginkan itu Bapak Ibu. Yesus tidak menginginkan itu dari kita. Bukan karena jabatan, bukan. Atau bahkan Bapak Ibu, kesantunan kita yang berlebihan. Kepada siapa? Kepada seseorang yang kita anggap sangat terhormat. Ujungnya apa Bapak Ibu? Ketika dia datang, walaupun hati kita sangat jengkel dan tidak suka dengan dia, iya, kita baikin. Tetapi di dalam hati sudah jauh menolak. Karena apa? Kesantunannya berlebihan. Tetapi pernahkah kita santun bersikap kepada Allah, kepada Yesus yang menebus kita? Mari kita berefleksi Bapak Ibu. Atau bahkan Bapak Ibu, di saat ini kita duduk di gereja, kita berada di rumah, berada dalam tongkrongan kita. Mari sejenak kita melihat orang yang ada di kiri dan di kanan kita.
Apakah kita jauh lebih baik dari mereka? Apa mereka yang jauh lebih baik dari kita? Sering sekali kita masih terpesona dengan hal itu. Bahkan Bapak Ibu, di dalam tradisi Batak ada yang namanya jabar. Jabar adalah bagian yang merujuk kepada hak seseorang dan bentuk penghormatan. Tetapi apa realitanya Bapak Ibu? Pembagian jabar dalam kegiatan pesta orang Batak itu, pembagiannya tidak adil. Bapak Ibu bayangkan, pemirsa bayangkan, lebih daripada yang bisa disediakan oleh yang mempunyai pesta, pembagian jambar ya atau hak tersebut tidak lagi merata. Padahal Bapak Ibu, jika kita lihat di acara-acara Batak, jambar siapakah lebih banyak? Jambar pemerintahkah atau jambar gereja? Dari situ kita bisa jawab Bapak Ibu, padahal kita dari lahir sampai akhir kehidupan kita melalui gerejanya ya yang menjadi perantaraan kita dilayani. Tidak terlepas dari pemerintah juga melayani kita dalam kehidupan kita. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu ketika kita disadarkan bahwa dalam setiap acara Batak itu pembagian jambar harus didiskusikan dan dibagikan dengan baik. Karena apa? Yesus tidak memilih untuk membagikan kepada siapa kasihnya. Tetapi manusia memilih kepada siapa dia membagikan kasihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, perjumpaan Yesus dengan orang-orang lemah, perjumpaan Yesus dengan anak-anak kecil, perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang dianggap disabilitas, yang punya kekurangan, menunjukkan bahwa dia tidak terbatas dalam hal berelasi. Maka yang mau kita lihat Bapak Ibu, imitasi Kristus di dalam kehidupan kita, mari melekat. Jangan hanya harga emas yang melekat di pikiran kita dan di hati kita, tetapi imitasi Kristus itu harus melekat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Pengorbanan yang kita bisa lakukan adalah dengan memberikan yang terbaik dari diri kita. Karena kita diciptakan dalam Kristus dan diberkati di dalam Kristus. Dan berkat itu hadir bagi setiap orang percaya yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, di Minggu Palmarum ini kita menghidupi pola kehidupan yang sudah dipancarkan di dalam surat Filipi ini. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari pada minggu hari ini. Semua itu Tuhan berkat pertolongan-Mu yang membantu kami Tuhan dalam menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Maka ajari kami Tuhan agar kami seturut dengan firman-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Semua jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dari anak-anak, orang tua, bahkan lansia. Agar Tuhan sukacita di dalam tangan pengasihan-Mu menjadi pertolongan bagi kehidupan kami. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari tingkat terendah sampai dengan tingkat pusat. Setiap pemimpin-pemimpin daerah kami dan juga presiden kami. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, Engkau memberikan mereka kebijaksanaan agar Tuhan segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk mengembangkan negara kami ini Tuhan dapat mereka laksanakan dengan kejujuran, dengan wibawa yang berasal daripada-Mu. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami kepada jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun di dalam minggu ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah sukacita-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka semakin mensyukuri dan semakin menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka maupun untuk diri mereka. Allah Bapa yang baik, tak lupa kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka, baik yang berada di rumah sakit, baik yang sedang tergeletak di rumah mereka,
Tuhan, Engkaulah yang memulihkan mereka, angkat sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mampu memulihkan mereka, dan agar mereka Tuhan dapat merasakan dan mengucap syukur dalam setiap pergumulan hidup mereka. Maka Tuhan, kasih-Mu-lah yang nyata. Tuhan, Kau juga yang memberkati seluruh penduduk Indonesia ini yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda latar budaya, ekonomi, dan sosial. Tuhan, kasih-Mu-lah yang mempersatukan kami seperti semboyan negara kami Bhinneka Tunggal Ika. Dan kiranya Tuhan, kami bergandeng tangan untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu yang begitu luar biasa di dalam segala keberadaan kami di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bumi yang Kau ciptakan ini, untuk laut, danau, langit, tanah, gunung, dan bukit. Tuhan, Engkau yang berkati segala yang Engkau ciptakan ini dan ajar kami untuk jauh lebih memeliharanya di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. HKBP Hatinggian Resort Lubajulu, Distrik Opat Toba. HKBP Hatinggian terletak di Desa Hatinggian yang terdiri dari wilayah Lumban Serait, Siriaon, Lumban Tonga-Tonga, Lumban Habisaran, Lumban Sinaga, Lumban Rambing, Lumban Tor, Sosor Nauli, Sosor Merdeka, Parsaoran, Lumban Butar. Dikelilingi bukit-bukit, jemaat HKBP Hatinggian saat ini mencapai 99 kakak yang dilayani oleh pimpinan jemaat calon pendeta Detri Utauruk, pendeta Jurito Sirait, pendeta Resort, beserta 3 orang situa dan 2 orang calon situa. Gereja ini dimulai berdiri pada tahun 1943 di Holbung, 1 kilometer dari lokasi gereja saat ini, dan pindah ke Lumban Serait tahun 1970 yang diperkasai Situa Yahudi Serait Mendiang, Situa Pendinan Samosir, Situa Jonathan Butar-Butar Mendiang, Situa Jamain Manurung Mendiang, Situa Parderik Sirait Mendiang, Situa Hokop Sinaga Mendiang, dengan membawa seluruh bagian bangunan gereja secara gotong royong beserta ruas huria pada tahun 1985. Jemaat HKBP Hatinggian yang berdomisili di Binangalom dan Hutanamora dimandirikan menjadi jemaat mandiri oleh HKBP Resort Lumbanjulu. Selamat memasuki masa Prapaskah untuk kita semua. Tuhan memberkati.